Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi bersama saya Riri Satria dalam acara 5 menit membahas buku-buku inspiratif. Nah, kali ini saya masih berbicara tentang kreativitas. Nah, saya ingin menunjukkan sebuah buku yang menarik pada Anda. Judulnya Creative Genius. Jadi ini masih tentang kreativitas. Jadi kalau kita pelajari bahwa kreativitas itu adalah salah satu komponen penting dalam kemampuan untuk memecahkan persoalan dalam kehidupan. Memang sekali lagi kecerdasan penting, kemampuan mengendalikan emosi penting, kekuatan fisik penting, dan kesehatan tentunya. Tapi juga tidak kalah penting adalah kreativitas dan tentu saja mindset. Nah, saya pernah bahas mindset dan kreativitas juga. Cuma kali ini kita akan membahas kreativitas dalam sisi lain. Nah, di buku Creative Genius ini, dia mengatakan bahwa ada 4 kreativitas di dunia ini. Jadi dia bilang di sini ada 4 gitu ya. Ada apa saja itu? Mari kita lihat bersama. Ada 4 kreativitas. Yang pertama namanya artistic creativity atau kreativitas artistik. Yang kedua, scientific creativity atau kreativitas scientific, pengetahuan, ilmu pengetahuan, science. Yang ketiga, conceptual or business creativity atau terkait dengan business creativity atau hal-hal berbau konseptual untuk kehidupan bisnis tentunya. Dan yang terakhir, technical creativity. Itu kreativitas terkait dengan kemampuan untuk ngakalin situasi atau hal-hal teknis. Jadi ada 4 sebetulnya ranah dari creativity. Jadi sebetulnya yang disebut dengan creative genius ini adalah sebetulnya 4 ranah kreativitas tadi. Dan bagaimana kita membentuk 4 ranah kreativitas itu? Nah, lagi-lagi pada buku ini dikatakan kreativitas itu tidak mungkin terbentuk tanpa yang namanya pengetahuan. Jadi harus ada yang namanya knowledge, pengetahuan. Dan ada juga yang disebut dalam buku ini namanya inner knowledge. Jadi ada istilah inner knowledge. Apa itu inner knowledge gitu ya? Inner knowledge itu adalah pengetahuan yang sudah embedded, sudah berada pada dalam diri kita sebagai akumulasi dari pengalaman hidup, bacaan kita dan seterusnya. Nah, semua yang kita baca, semua yang kita pelajari itu terakumulasi dalam pikiran kita. Itulah inner knowledge. Nah, inner knowledge inilah sebetulnya yang nanti akan membentuk 4 kreativitas tadi. Ada yang berkembang kreativitas artistiknya, ada yang berkembang kreativitas scientificnya, ada yang berkembang kreativitas bisnisnya, ada yang berkembang kreativitas teknisnya. Dan bukan tidak mungkin ada orang yang berkembang 4-empatnya, bisa saja. Tapi ada yang 1, ada yang 2, dan seterusnya. Ada orang yang sebetulnya scientific creativity-nya oke, tapi dia juga jago melukis. Nah tuh ada juga kan, misalnya Leonardo da Vinci gitu ya. Dia scientific creativity jalan, tetapi sebetulnya artistic creativity dia juga jalan gitu. Jadi itu yang disebut dengan creative genius. Nah, sekali lagi, mengapa creative genius ini penting? Sekali lagi, kalau kemarin ada buku judulnya Creative Intelligence, dua-duanya mengatakan creativity itu penting karena creativity itulah yang membuat terobosan-terobosan baru dalam kehidupan dan juga menemukan pemecahan-pemecahan masalah baru, solusi-solusi baru dalam kehidupan. Jadi sekali lagi, ada 4 ranah kreativitas yang perlu kita pahami. Ada namanya artistic creativity, ada namanya scientific creativity, ada namanya business creativity, ada namanya technical creativity. Itulah creativity, creative genius. Atau buku yang kemarin mengatakan creative intelligence. Saya bahas pada episode kedua beberapa waktu yang lalu, dan di situ ada tahapan-tahapan untuk membangun creativity. Sekali lagi, kawan-kawan, creativity itu adalah memanfaatkan inner knowledge, pengetahuan yang sudah dimiliki, pengalaman,
dan dipergunakan untuk membuat terobosan-terobosan hal-hal baru dalam memecahkan masalah. Sekali lagi, ini bukan promosi buku, tapi saya sekedar sharing buku-buku menarik yang menginspirasi saya. Mudah-mudahan juga menginspirasi sahabat semua. Demikian dulu, terima kasih banyak. Tetap jaga kesehatan, kawan-kawan semua. Stay strong, stay safe, stay health, stay relevant. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.